Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurila Sari dengan NIM 2309055020004. Baik, saya akan menjelaskan analisis perbandingan strategi perusahaan global, studi kasus Alibaba sebagai perusahaan yang berhasil dan Yahoo sebagai perusahaan yang gagal. Dalam konteks global, Alibaba menjadi salah satu contoh perusahaan yang berhasil memanfaatkan peluang digital secara optimal. Namun sebaliknya, Yahoo merupakan contoh perusahaan yang gagal mempertahankan posisinya sebagai pionir digital akibat lemahnya strategi bisnis dan ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan industri teknologi. Baik, saya akan menjelaskan profil perusahaan sukses Alibaba. Alibaba berdiri dari tahun 1999 oleh Jack Ma dan beberapa rekannya di Hangzhou. Awal mulanya fokus pada platform B2B Alibaba.com, berkembang menjadi ekosistem digital raksasa Taobao, Tmall, Alipay, dan Alibaba Cloud. Adapun profil perusahaan gagal Yahoo. Yahoo berdiri dari tahun 1994, pionir awal internet global. Dulu berjaya dengan Yahoo Share, Yahoo Mail, Yahoo News, dan Messenger. Mulai jatuh karena kurang inovasi dan kesalahan strategi. Adapun beberapa faktor sukses dari perusahaan Alibaba. Yang pertama, inovasi teknologi yang berkelanjutan. Alibaba terus berinvestasi pada big data, AI, cloud computing, dan sistem logistik digital. Inovasi ini membuat operasional lebih efisien dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Dan yang kedua, ekosistem digital terintegrasi. Platform seperti Taobao, Tmall, Alipay, Cainiao, Alibaba Cloud saling terhubung. Interaksi ini menciptakan layanan yang lengkap dan dari belanja pembayaran hingga pengiriman. Yang ketiga, adaptasi budaya dan pasar lokal. Alibaba menyesuaikan metode pembayaran, bahasa, fitur, dan promosi berdasarkan budaya tiap negara. Contohnya, fitur COD di negara yang berkembang dan kampanye 11.11 yang dilokalkan di Asia Tenggara. Yang keempat, strategi global yang fleksibel, menggabungkan global strategi, transnasional, lokalisation strategi, teknologi tetap standar global, tetapi operasional disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Dan yang kelima, pengambilan keputusan berbasis data. Dalam ekspansi, investasi, dan inovasi, Alibaba menggunakan pendekatan data-driven decision making. Riset pasar global menjadi dasar untuk semua kebijakan strategis. Adapun beberapa faktor kegagalan perusahaan Yahoo. Yang pertama, kurangnya inovasi teknologi. Yahoo tidak mengembangkan teknologi inti seperti mesin pencari dan algoritma iklan. Stagnasi inovasi membuat Yahoo tertinggal dari Google, Facebook, dan platform digital lain. Yang kedua, keputusan strategi yang keliru. Gagal mengakuisisi Google dan Facebook saat masih kecil. Banyak akuisisi besar seperti Tumblr, Flickr, GeoCities yang tidak menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, minimnya adaptasi terhadap tren digital. Yahoo terlambat menyesuaikan diri dengan era mobile first, media sosial, dan video pendek. Produk seperti Yahoo Messenger dan Yahoo Share tidak diperbarui mengikuti kebutuhan penggunaan modern. Yang keempat, pengelolaan internal yang lemah. Pergantian CEO terlalu sering, arah strategi tidak konsisten. Konflik internal dan kurangnya visi jangka panjang melemahkan performa perusahaan. Dan yang terakhir, gagal memahami perilaku konsumen digital, tidak mampu menyelaraskan konten dengan tren konten global seperti video, interaksi sosial, dan personalisasi. Adapun tabel perbandingan, yang pertama, inovasi. Alibaba, Big Data, Cloud
Cloud All, logistik digital, e-wallet. Yahoo, stagnan, fitur ketinggalan, tidak mobile first. Yang kedua, adaptasi lokal, Alibaba, kuat menyesuaikan bahasa, pembayaran, budaya. Yahoo, lemah, strategi, sama di semua negara. Yang ketiga, strategi global. Alibaba, kombinasi global. Lokal, transnasional. Yahoo, tidak konsisten, banyak akuisisi gagal. Yang keempat, teknologi. Alibaba berkembang cepat, integritas ekosistem. Yahoo mengandalkan teknologi lama. Yang kelima, krisis. Alibaba respon cepat dan berbasis data. Yahoo lambat dan tidak efektif. Adapun hasil akhir, Alibaba ekspansi besar, relevan secara global, dan Yahoo kehilangan pasar, akhirnya dijual. Adapun rekomendasi strategi, yang pertama, bangun ekosistem digital yang terintegrasi. Perusahaan harus mengembangkan platform yang saling terhubung, pembayaran, logistik, cloud, marketplace. Ekosistem terintegrasi meningkatkan efisiensi loyalitas pengguna dan daya saing global. Yang kedua, melakukan inovasi teknologi secara berkelanjutan. Fokus pada pengembangan AI, big data, cloud computing, dan fitur digital baru. Inovasi harus berkelanjutan agar perusahaan tidak tertinggal dari pesaing. Yang ketiga, terapkan strategi global yang berbasis data. Ekspansi global harus mempertimbangkan preferensi lokal, perilaku konsumen, regulasi, dan budaya. Pengambilan keputusan harus berdasarkan analisis data, bukan sekadar tren sesaat. Yang keempat, lakukan adaptasi budaya dalam ekspansi pasar, menyesuaikan bahasa, kampanye marketing, metode pembayaran, UI, UX, dan gaya komunikasi. Adaptasi budaya membuat produk lebih mudah diterima konsumen internasional. Dan yang terakhir, perkuat keamanan data dan manajemen risiko. Investasi pada keamanan siber harus menjadi prioritas utama. Krisis kebocoran data dapat merusak reputasi global. Contohnya, Yahoo. Protokol keamanan harus ketat dan transparan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.